Kemudian, apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit hutang pinjol? Tidak. Apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit oleh bank keliling? Tidak. Prinsip dasar hidupnya seetik mahi loba nyesa. Maka anak-anaknya tumbuh dengan riang, maka anak-anaknya tumbuh dengan intelektual yang mapan, maka anak-anaknya tumbuh dengan emosional yang sangat kuat. Maka ibu menjadi bagian dari diri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi hari ini? Seorang anak tenggelam karena ibunya main HP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rasul. Bapak dan Ibu yang pada hari ini sudah mendeklarasikan diri menjadi ibu dari seluruh rakyatnya, yang terpilih menjadi bupati dan wali kota, yang terpilih menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor di seluruh provinsi Jawa Barat, dan ibu-ibu semua yang ditetapkan menjadi ketua tim penggerak PKK Kabupaten Kota dan Dekranasda seprovinsi Jawa Barat. Mungkin orang bertanya, apa sih yang melatar belakangi saya? Energinya nggak pernah mati, hidupnya nggak ada capeknya. Apa sih tadi, Ibu? Jadi sebenarnya dari sisi waktu, beruntunglah mereka yang terlahir di era 70-an. Beruntunglah mereka yang paling maksimal terlahir di era 80-an. Kenapa? Karena dia bisa menjalin kehidupan secara sempurna, bisa membangun piranti hubungan emosional, hubungan spiritual antara ibu dengan anak-anaknya secara sempurna. Di era itu, TV hanya satu dalam satu RT. Di era itu, mobil adalah sesuatu yang sangat mewah yang tidak mungkin dijangkau. Di era itu, motor sesuatu yang mewah yang tidak pun dijangkau. Di era itulah ibu dan anak-anaknya bisa hidup bersama, saling mencurahkan diri dalam jiwa dan rasanya. Di era itu tidak ada blender, karena di era itu tidak ada hair dryer. Di era itu tidak ada mesin untuk membuat kue dari listrik. Justru di era yang serba manual itu, manusia hidup dalam keadaan bahagia. Kenapa mereka hidup dalam keadaan bahagia? Karena seluruh jiwa raganya tertautkan dalam sebuah rasa, maka rasanya membangun cinta, dan cintanya menjadi energi yang terbesar. Maka tidaklah aneh kalau kita melihat di era 70-an ibu memiliki 12 anak, tetapi bisa mengurusnya dengan baik tanpa pembantu. Selain ibu yang tanpa pembantu, ibu juga harus membantu mencari nafkah ayahnya. Dia harus ke sawah, dia harus ke kebun, dia harus bagaimana seluruh energinya diserahkan untuk seluruh anak-anaknya. Maka dirinya adalah anaknya, karena dirinya adalah anaknya, maka dalam jiwanya ada sebuah kepekaan rasa yang luar biasa. Ketika anaknya ada kegelisahan, ibunya gelisah. Ketika anaknya sedih, maka ibunya sedih. Ketika anaknya sakit, maka seorang ibu berkata dengan penuh dengan air mata, "Ya Allah, pindahkanlah penyakit anakmu ini pada diriku.
Disitulah kekuatan spiritual yang luar biasa. Tak ada dokter, tak ada perawat, tak ada bidan. Yang ada hanya kekuatan jiwa dan cinta. Dari situlah anak bisa besar 9, tak ada satupun yang meninggal. Tak ada dokter, tapi dia bisa menyelesaikan seluruh problem anaknya dengan baik. Panas hanya dikompres, meriang hanya dikerok pakai bawang. Paling tinggi obatnya hanya nafspro dan bodrexin. Itu derajat obat yang paling tinggi. Itu paling tinggi, Bang. Kemudian, apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit hutang pinjol? Tidak. Apakah ibu-ibu di zaman itu terlilit oleh bank keliling? Tidak. Prinsip dasar hidupnya seetik mahi lobanya esa. Maka anak-anaknya tumbuh dengan riang, maka anak-anaknya tumbuh dengan intelektual yang mapan, maka anak-anaknya tumbuh dengan emosional yang sangat kuat. Maka ibu menjadi bagian dari diri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi hari ini? Seorang anak tenggelam karena ibunya main HP. Pertanyaannya adalah, apakah anak-anak hari ini menikmati hubungan yang indah dengan ibunya? Hampir tidak. Sehingga negara kita dideklarasikan dalam sumbu nilai-nilai ketuhanan, maka disebutlah republik ini dengan Ibu Pertiwi. Karena republik ini dideklarasikan dengan Ibu Pertiwi, dan tanah Sunda ini, tanah Pajajaran ini, tanah Jawa Barat yang sekarang sebagian jadi Banten, itu menyebut tanahnya Sunan Ambu, artinya ibu. Kalau seperti itu, apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Sifat ibu. Karena yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sifat ibu, maka pemimpin harus melakukan apa pada tanahnya ini, pada airnya ini? Memperlakukan seperti memperlakukan ibunya. Karena dia memperlakukan seperti ibunya, maka rawat dia, jaga dia, cintai dia, penuh kasih. Jangan kau cemari dia, jangan kau sakiti dia. Maka hubungan antara pemimpin dan istrinya dengan tanahnya akan terikat dengan kuat. Karena terikat dengan kuat, maka dia bersenyawa. Karena dia bersenyawa, maka tanah itu menjadi sesuatu yang hidup. Dan saya termasuk orang yang punya keyakinan, ketika saya memungut sampah, maka air yang di sampah itu akan bercerita pada air di tempat lain. Ketika saya membuka ruang-ruang pori-pori tanah agar air jatuh, maka tanahnya akan bercerita pada yang lain. Ketika ada burung yang patah sayapnya, kemudian saya urus sampai dia terbangkan, maka burung itu akan bercerita pada yang lain. Karena saya selalu meyakini alam ini adalah satu kesatuan ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Maka matahari, air, udara, tanah, semuanya saling bersahutan dan mereka saling berbicara satu sama lain. Mana yang harus dia doakan, mana yang harus dia beri jalan, mana yang harus dia selamatkan, mana yang harus dia musnahkan. Kerangka dasar itulah yang melahirkan metodologi kepemimpinan. Sehingga ketika saya ditanya bagaimana cara melakukan pengelolaan uang negara, saya selalu mengatakan saya cukup belajar pada ibu saya, nggak usah belajar pada yang lain. Kenapa belajar pada ibu saya? Ibu saya anaknya 9,
Sekolah SD pun tidak tamat cuma sampai kelas 1, tidak bisa baca tulis, tetapi dia bisa membesarkan ke-9 anaknya dengan sehat, tumbuh dengan baik. Tak ada satu jengkal tanah pun saya yang terjual ketika anak-anaknya saya sekolah. Berarti ibu saya punya kecerdasan yang sangat tinggi dalam mengatur keuangan. Maka uangnya diatur, kakaknya sekian, adiknya sekian, yang ininya sekian, yang ini kamu tidak boleh jajan karena kakak kamu mau naikkan kelas. Maka itu dilakukan. Maka dalam dirinya kuat banget bagaimana cara menyiasati anak ketika dia pengen jajan es. Ibu itu lebih baik anaknya menangis berguling-guling dibanding memberikan uang jajan untuknya. Ketika anaknya pengen beli mobil-mobilan, maka ibunya lebih baik anaknya berguling-guling menangis pengen mobil-mobilan. Ketika anaknya pengen kapal-kapalan, lebih baik berguling-guling menangis pengen kapal-kapalan daripada membelikannya. Kenapa? Karena dia harus bertahan kakaknya bisa selesai sekolahnya. Maka pengelolaan keuangan negara juga harus begitu sama. Mana yang super prioritas, maka yang ini yang harus kita utamakan. Kebutuhan dasar rakyat. Kebutuhan dasar rakyat apa? Pendidikan, layanan kesehatan, layanan infrastruktur. Maka ini yang lain yang berguling-guling jangan dikasih, di demo biarin aja. Kita ini dulu, kenapa? Karena ini akan menjadi daya juang dari daya juang ke depan. Apa? Kenapa kita tidak makmur-makmur? Kenapa APBD kita tidak bisa menjadi daya dongkrak? Karena dalam setiap tahun dibagi habis tanpa skala prioritas. Akhirnya apa? Kali desiungan, tahanan berakar. Prinsip dasar pengelolaan rumah tangga itu apa dalam kaidah ibu saya? Seetik mahi lobanya Isa. Karena seetik mahi lobanya Isa, maka ibunya menjadi seorang yang kreatif. Bagaimana menjadi seorang yang kreatif? Gak ada kata sekarang stunting. Betul, stunting itu akibat miskin. Betul, stunting itu karena negara tidak berikan stimulus. Betul, stunting itu karena negara juga kurang memberikan perhatian. Betul, tetapi stunting juga lahir karena lemahnya kreativitas. Karena ibu-ibunya yang lemah. Saya boleh berkata, berapa harga rokok, berapa harga telur? Mana yang prioritas? Apakah betul saya termasuk orang yang kreatif? Bagaimana bangun tidur, lihat di langit rumah saya dari bilik, maka di situ bergelantungan kamarang. Mungkin yang orang kampung pernah ngalamin. Kamarang itu ada bilatungnya. Maka saya naik, kemudian dibukakan, kemudian ibu saya, dimasukinlah bilatung itu, kamarang itu ditereng. Saya baru tahu itu kadar proteinnya tinggi banget. Maka kita ngebor simut. Saya baru tahu kata orang Jepang, simut itu proteinnya tinggi banget. Maka kita mancing, ikan proteinnya tinggi. Maka kita ngambil tutut, proteinnya tinggi. Maka kita ngambil belut, proteinnya tinggi. Maka tumbuhlah Dede Mulyadi. Itu bodoh-bodoh tuh ini. Anak yang diulang dari kaum ibu hari ini kadang. Kenapa kadang yang hilang? Nyese nggak sembuh, nyetrika nggak sembuh, semuanya sudah tidak mau. Apa sih yang terproblem hari ini? Hilangnya kreativitas. Apa yang ingat tuh? Hati-hati negara dalam membuat kebijakan. Jangan juga betul negara bertanggung jawab pada A kemiskinannya, pada B, pada C. Tapi ingat juga, tidak semuanya juga subsidi negara diberikan pada orang yang disuapin terus-menerus, orang yang tumbuh. Tidak, dia tetap sepanjangnya menjadi miskin. Hati-hati. Saya tuh orang yang kemudian memberi, tapi saya tahu dan sekian negeri ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang balik lagi minta lagi, ada yang tumbuh, ada negara. Ingat, di negara-negara yang mengalami kemajuan tinggi pun, di negara-negara yang per kapita tinggi pun, orang-orang yang terus-terusan disubsidi tidak mengalami perubahan hidup, tetap jadi pemabuk, tetap jadi pemalas, tetap dia menjadi tunawisma. Ini juga terjadi. Kenapa? Mentalitas. Untuk itu hati-hati juga kita dalam membuat kebijakan tentang subsidi.
Hati-hati juga dalam memberikan bantuan. Kenapa? Bantuan itu membuat dua mata pedang. Yang satu mengisi perutnya, yang satu juga melumpuhkan pikirannya. Ini terjadi. Nah, setelah itu apa yang terjadi ketika masyarakat juga mindsetnya tidak dirubah? Antrian orang berharap pada bantuan. Ketika ada antrian orang yang berharap pada bantuan, hari ini para bupati harus mengakui sulit menggerakkan orang hanya sekedar menyapu hari ini. Sulit menggerakkan orang hanya sekedar gotong royong hari ini. Kenapa? Di mindset otaknya adalah hari ini duit. Akibat dari apa? Akibat dari tetangganya dapat PKH, tentaranya dapat bantuan pangan non tunai, dia tidak kebagian, dia merasa tidak adil. Kenapa dia harus disuruh jadi nyapu di halaman? Kenapa disuruh kerja bakti? Sedangkan yang dapat PKH, bantuan pangan non tunai, subsidi lainnya, dia enak-enak betul hidupnya. Apa kebijakan negara harus dilakukan menurut saya hari ini adalah merombak mindset berpikir ini. Negara memberikan subsidi, tapi negara juga harus bisa merubah pola perilaku hidup manusia warganya. Bagaimana caranya Ibu PKK, para bupati memetakan, dikasih yang terima bantuan PKK harus dikasih sapu lidi. Anda harus nyapu dari sini ke sini dalam setiap hari. Mereka yang terima subsidi pendidikan sekolah gratis, Anda harus dikasih harus pelajaran di kelasnya. Anda harus rajin nyapu di ruangannya, nyapu di halamannya. Ke sekolahnya Anda harus jalan kaki. Setelah itu pulang dari sekolah Anda harus mengembala, harus ikut industri kreatif, harus ini, harus ini, harus ini, agar berubah kehidupannya. Kalau tidak, maka gelombang masyarakat miskin baru akan terus terjadi. Nah, kalau seperti ini kan harus ada rumusan. Bagaimana kita merumuskan konsepsi pembangunan? Maka konsepsi pembangunannya harus dimulai dari mana? Pendidikan. Maka saya menerapkan pendidikan berkarakter. Pendidikan berkarakter apa? Merubah perilaku manusia. Apa yang harus dirubah? Anak-anak Jawa Barat. Yang mana yang menjadi sorotan Kang Deddy? Menengah ke bawah. Kenapa menengah ke bawah? Boleh Pak, silahkan riset. Hari ini terjadi kurva yang terbalik. Anak-anak orang menengah ke atas baik-baik. Orang tuanya struggle pada anaknya. Kalau nakal dikit masukin boarding school, maka terbentuk jiwanya. Siapa hari ini yang nakal-nakal? Mohon maaf, anak kelas menengah ke bawah. Cek Bu, beda tahun 80-an. Tahun 80-an, tahun 70-an, anak orang kaya males-males, anak orang miskin seperti saya kerja keras. Sekarang terbalik. Ibu dicek, silakan. Kan ini tantangan, dan itu mayoritas. Nah, kalau ini nggak dirubah karakternya, kalau dari sekarang nggak dirubah karakternya, dibentuk karakternya dengan baik, diarahkan, dibangun konektivitas politiknya, disuruh puasa Senin Kemis, berat masa depannya. Kalau gelombang ini makin besar, maka akan menjadi gelombang politik. Ditambah dia ganas, ditambah dia barbar, maka angka kriminalitas akan tinggi, peredaran narkoba makin besar, kemudian nanti menjadi kekuatan politik baru, dan ini berbahaya, bisa ada revolusi yang dilakukan. Nah, untuk ini harus dirubah Pak, karakter. Jadi kalau saya ngomong bangun pagi sekolahnya 6:30, saya lagi merubah karakter anak Jawa Barat. Agar apa? Karena saya punya riset. Kalau masuknya jam 7:30 rata-rata kesiangan, tapi kalau masuknya 6:30 itu rata-rata tidak kesiangan. Ini ciri. Kenapa? Karena kalau masuknya 7:30 maka dia santai dari rumahnya, di jalannya macet. Karena masuknya 6:30 dia bangun pagi. Dan yang paling menarik di sekolah adalah siapa yang dari 6:30 itu yang suka paling duluan di ruang kelas, yang jarak dari rumahnya paling jauh. Kenapa bupati gubernur mikirin itu? Karena bagi saya ini penting. Maka saya menyambut kalau Pak Prabowo hari ini punya program sekolah untuk rakyat. Anak orang miskin sekolah di situ, diberi makan, diberi baju, diarahkan metodologi pendidikannya. Satu sekolah nilainya 100 miliar. Hanya ini cara untuk merubah. Kenapa? Kalau mereka tidak di-camp kan, tidak di boarding school kan,
tidak akan berubah nasibnya. Kenapa? Karena karakter culture di rumah mempengaruhi otak manusia. Saya punya riset tentang sepak bola. Saya tuh punya sekolah sepak bola yang metodologinya beda, yaitu anak dididik makan, minum, bajunya saya tanggung semuanya, dan sudah banyak menjadi pemain nasional. Itu dari sekian itu ada anak main bolanya bagus tapi sok. Karena sok dia tidak mau tinggal di mes, dia tinggal di kampung. Karena tinggal di kampung dia paling hebat main bolanya. Ya akhirnya dia menjadi pemain tarkam terus-terusan. Tidak jadi. Karena ini di mes konsisten jadi pemain profesional. Jadi mohon maaf, kenapa anak hari ini harus dikemkan? Karena lingkungan rumah, lingkungan tetangga sudah tidak mendukung lagi pembentukan karakter anak Indonesia yang hebat. Tidak mendukung. Gak bisa. Lingkungan kita udah rusak. Dulu senakal-nakalnya kita bukan berarti saya melarang anti terhadap orang tidak puasa, bukan. Tapi ini urusan mental. Dulu senakal-nakalnya kita tidak puasa itu sembunyi. Mana? Hari ini anak-anak usia sekolah ngabuburit bagi wudhu pinggir jalan. Bukan berarti itu saya makan, bukan. Tapi dari sisi karakter dia sudah buruk, sudah tidak puasa, kemudian mengajakkan diri di depan umum, rasa malunya sudah tidak ada. Untuk ukuran anak-anak sekolah ini buruk. Nah, ini harus segera. Itu pertama. Yang kedua, makanan. Betul, makanan hari ini anak-anak kita, orang tuanya cukup. Saya katakan kayak gini, semiskin-miskinnya anak Jawa Barat itu 5.000 sehari bekal punya. Saya udah riset kok. Yang dikatakan miskin di Jawa Barat 5-10.000 sehari punya. Nah, apa sih yang jadi problem? Yang jadi problem itu adalah orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan. Karena orang tuanya sudah tidak masak, mengandalkan jajan, maka kita kehilangan dua kualitas. Satu, kehilangan kualitas emosi antara ibu dengan anaknya dalam bentuk makanan. Saya dulu punya program bawa bakal ke sekolah yang harus dimasakkan oleh ibunya. Sesungguhnya bukan persoalan kecukupan gizi yang saya maksud. Sesungguhnya yang saya maksud adalah bagaimana seorang ibu itu memiliki hubungan emosional dengan anaknya. Kenapa? Karena nasi yang dibikin oleh ibunya, ikan yang digoreng oleh ibunya, daging yang disemur oleh ibunya, maka ibunya punya ukuran untuk kesehatan anaknya. Dia punya pertimbangan garamnya, dia punya pertimbangan gulanya, dia punya pertimbangan penyedap rasanya, dia pakai rasa. Maka saya katakan, perempuan Sunda, perempuan Betawi, perempuan Cirebon itu semuanya sama, dia menggunakan rasa. Maka pengelolaan rumah tangga itu menggunakan rasa. Karena menggunakan rasa, masak pakai rasa, sambal pakai rasa. Makanya makanan Sunda susah dibuat franchise. Nggak bisa. Kenapa? Nyambel nggak ada. Saya belum pernah dengar yang nyambel cengek 3 gram. Nggak ada. Masukin, buya, ya tergantung perasaan. Lalu salah kita terberger-geri gitu. Bari ciri, ingat loh, ibu kita dulu kalau disakitin oleh bapak itu menumpahkan seluruh perasaannya ketika masak. Kalau ibu sekarang menumpahkan perasaannya di TikTok. Dulu saya masak. Bapak siapa itu paling tahu. Suami. Nah, karena rasa, maka ada sistem tumpahan. Maka anak yang ibunya mengalami berita terus-terusan karena sakit oleh bapaknya, itu mengalami pertumbuhan yang buruk. Kenapa? Karena masakannya itu doanya doa kesedihan. Karena dengan rasa, maka menyajikannya dengan rasa. Maka di situ rasa itu adalah tumpahan doa. Kalau bahasa saya itu adalah bahasa spiritual. Maka itu kekuatan. Maka masakan Sunda nggak bisa, Bu. Masakan Sunda di franchise nggak bisa.
Beda dengan yang lain. Nah, karena tidak bisa, karena ini urusan perasaan, karena urusan perasaan seetik mahi lo bahasa, maka manajemennya pakai manajemen hati. Karena manajemen hati cenderung ada aspek-aspek yang irasionalistik. Itu bedanya. Jadi ayah pelajaran nanti saya kasih tahu aja, ayah selesai. Nah, itu ada hubungan doa. Kalau hubungan doa, anaknya, mohon maaf, ketika makan di sekolah, maka ketika membuka dia nasi, ketika dia membuka ikan, maka di nasi, di ikan, di sambal, itu yang tergambar adalah ibu. Nah, kemudian melahirkan apa? Melahirkan kerinduan. Mereka yang lahir tahun 70-an, mungkin kalau yang ibunya ada, kenapa sangat pengen pulang mudik lebaran? Hanya untuk apa? Pengen makan lodeh ibu, pengen makan sangu akel ibu, pengen makan rendang ibu, pengen minum air teh ibu. Dan sampai sekarang nuansa itu nggak bisa hilang. Maka beruntunglah bagi seorang ibu yang bisa masak dan bisa memasak bagi anaknya. Kenapa? Karena anaknya suatu saat akan ada sesuatu spiritual yang dia tidak bisa melupakan dan ingin bertemu. Nah, saya tidak berarti. Nah, kemudian apa yang didapat oleh anak-anak kita hari ini? Jajanan di sekolah. Kita tanya, yang jualan makanan itu di pikirannya apa? Doa untuk yang memakannya atau keuntungan yang ingin didapatkan? Karena keuntungan yang didapatkannya, mereka tidak berpikir kesehatan yang memakannya, pertumbuhan yang memakannya. Yang mereka pikirkannya satu, ada untung enggak dari yang dia jual. Maka anak kita sudah menjadi bagian dari yang dieksploitasi untuk sebuah kepentingan material. Dan kita jangan mengorbankan anak kita karena ini. Kenapa? Masa pertumbuhan mereka tidak akan pernah terulangi lagi. Penyesalan. Yang berikutnya adalah sifat tegas. Hari ini orang tua tidak memiliki sifat tegas pada anak-anaknya. Orang tua kalah oleh anak. Dia kalah, tidak tega. Saya selalu berulang-ulang, saya ini sering ditampar, saya ini sering dipukulin pakai sapu, saya ini sering dibanjur pakai air, saya ini kalau lagi malas baca, maka bapak saya ngambil ember, kemudian kaki saya dimasukin ke ember, dikasih buku harus dibaca. Sadis. Kemudian kedai masjid kecil. Ternyata keras itu, tegas itu melahirkan memori yang indah sampai hari ini. Kita berpikir, andai kata waktu itu tidak mendapatkan ibu yang korek, tidak mendapatkan bapak yang tegas, saya tidak mungkin seperti hari ini. Bayangkan dengan ibu yang sekarang sudah ekonominya rendah, anaknya menekan, maka ibu utangnya bertumbuh. Ini harus selesai. Kelas ini harus dipotong. Dengan cara apa? Program makan bergizi itu solusi. Tetapi program makan bergizi yang dikeluarkan subsidi bagi negara, oleh negara, persiswa dalam setiap hari. Tidak akan berarti kalau budaya jajan anak sekolah. Kenapa? Dua-duanya jebol, duit negara jebol, duit keluarga jebol. Saya ingin apa? Ketika negara jebol duitnya, maka keluarga harus aman duitnya. Maka program menabung itu menjadi bagian solusi untuk masa depan. Gurunya harus tegas, orang tuanya harus tegas. Kenapa? Harus punya masa depan.
Negara itu kan, kenapa misalnya saya mendorong infrastruktur harus selesai, sekolah harus selesai, puskesmas harus selesai, rumah sakit harus selesai, semua harus selesai? Karena harus ada batas waktu di mana kita tidak ngomong itu lagi. Harus ada batas waktu kita tidak bicarain jalan lagi, ada batas waktu tidak ngomongin rumah sakit lagi, ada batas lagi kita tidak ngomongin puskesmas lagi, ada batas waktu tidak ngomongin sekolah lagi, ada batas waktu kita harus mulai berinvestasi. Berinvestasi untuk apa? Ekspansi. Jawa Barat sawahnya hilang, tetapi kita harus tetap punya sawah. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Papua. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Kalimantan. Sawah kita di mana? Bisa jadi di Sumatera. Sawah kita di mana? Bisa jadi Sulawesi. Kenapa? Kebutuhan pokok adalah hal yang mendasar. Pemimpin harus mulai ekspansi itu. Gak bisa terus-terusan begini. Belum tentu keadaan kita seperti ini terus. Nah, ini kan harus dirumuskan dalam kerangka ke depan. Sehingga di mana peran gerakan perempuan dalam PKK ini? Pertama, ini saya sampaikan ke Bupati Wali Kota sudah tetapkan, Provinsi Jawa Barat tidak akan lagi membuat lomba-lomba. Kenapa? Seremonial aksesoris. Bagaimana? Tidak lagi dari substantif, dipaksa. Bulurah kenal itu bulurah. Ini sibuk tapi. Habis penilai ya, ibu lurah latihan pidato, bu lurah itu sibuk oleh latihan pidato. Ibu-ibu latihan lompat sesat. Pokoknya kita bukan nilai ibu mati. Kita ayah ibu gubernur, bisa bukan. Sibuk, jadi bukan sibuk pada substansi bahwa lingkungannya harus berhasil, stuntingnya harus menurun, kebersihannya bukan, Bu. Sibuk menerima istri pejabat. Yang stres itu bukan bagaimana meningkatkan kualitas masyarakat, bukan. Yang stres itu takut istri pejabatnya tidak puas, kita jadi juara. Dan saya juga tahu, Pak, ada sentimen politik dalam seperti ini. Sana jangan juara, begitu bupatinya tersebut ke lurah, atau si sama goblok kelawan kain. Jujur lah. Harus kopi wali kota, harus gubernur tersebut. Tolong diberi juara sama coret. Jujur, politik. Enggak, saya nggak mau begitu. Kenapa? Begitu kejadian juara, piala kumpul, diomongin ayam biasa, ayam biasa waktu diberi piala kumpul. Enggak, saya nggak mau begitu. Jadi konsepsinya adalah substantif. Karena konsepsinya substantif, saya hanya akan menerapkan 2 kategori. Akan saya pilih 3 desa istimewa di seluruh provinsi Jawa Barat dalam setiap tahun dari 3 kelurahan istimewa di seluruh provinsi Jawa Barat. Dan hadiahnya adalah 7,5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 5 miliar dalam bentuk program pembangunan, 2,5 miliar dalam bentuk program pembangunan wali berbeda. Cocok? Dimulai dari kecamatan. Juara kecamatan mendapat stimulus 300 juta dalam bentuk program pembangunan. Juara kabupaten 1 miliar dalam bentuk program pembangunan. Sehingga saya ingin, nah, bagaimana standarisasinya? Ya saya tak mengeluarkan lembaga riset. Nah, yang nilainya bukan BPKH, yang nilainya adalah lembaga riset. Nanti dia bagaimana keberhasilannya, bagaimana keberhasilan menekan angka kemiskinannya, keberhasilan menekan angka gizi buruknya, keberhasilan sanitasi lingkungannya, keberhasilan keluarga berencananya, keberhasilan peningkatan ekonominya, keberhasilan menekan rasio Gini rasionya, semuanya lengkap. 10 program PKK itu akan menjadi standarisasi penilaian secara independen. Nanti akan kami umumkan desa terbaik dan desa terburuk di Provinsi Jawa Barat, ditampilkan dengan kepala desa, ditampilkan dengan ibu PKK-nya. Kalau hanya yang bagus saja, Pak, ini kesalahan kita. Ini termasuk mohon para kepala daerah. Jangan sekali-kali Anda pimpin apel, terus mau apel kurang, terus nyelekan kurang. Nah, sababna nungeun manu teu apel. Kok telat untuk yang apelnya telat bicara bagaimana ini pengambilannya. Ayo cek apel ke aing mah jabatan mah isu
Badi cara kan tanah apa ya lagi. Jadi ini kerangkanya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih pada Kesatuan Gerak PKK dan Provinsi Jawa Barat akan mengasih selimut buat PKK desa di seluruh Jawa Barat, tetapi difokuskan untuk kebersihan dan penanganan stunting.